teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Salsabila Nur Afifah. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari kembali mengenai Odoo Accounting teman-teman. Kita akan membahas mengenai piutang dan juga utang. Nah, untuk lebih tepatnya kita akan mempelajari bagaimana sih cara menginput nama pemasok dan juga nama pelanggan, lalu bagaimana cara menginput faktur penjualan dan juga faktur pembelian. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita bahas. Yang pertama, piutang itu apa sih? Jadi piutang itu adalah jumlah uang yang menjadi hak perusahaan dari pihak lain, biasanya akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Untuk contoh dokumennya sendiri adalah berupa faktur penjualan. Lalu yang kedua adalah utang. Nah, utang itu apa sih? Jadi utang itu adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang biasanya berupa utang yang harus dibayar dalam periode tertentu. Contoh dokumennya sendiri itu adalah faktur pembelian. Kita akan membahas masing-masing item dari fitur piutang maupun utang pada Odoo Accounting ini, teman-teman. Nah, sebelum itu kita akan mengisi terlebih dahulu atau menginput terlebih dahulu produk apa yang akan kita jual. Caranya adalah kita ke menu customer, lalu ke produk. Setelah itu kita klik new. Lalu isi product name-nya dengan nama produk yang akan kita jual. Nah, untuk barangnya sendiri, jika produk tersebut berupa barang, maka kalian mencentang untuk can be sold dan juga can be purchased, yang artinya bisa habis dan juga bisa dibeli. Berbeda dengan jasa, kita hanya mencentang untuk can be purchased saja. Lalu untuk produk type-nya ini disesuaikan. Jika consumable yaitu berarti barang yang dikonsumsi. Lalu untuk service itu untuk jasa, dan juga storable product yang berarti itu di barang di luar makanan. Selanjutnya ada invoicing policy. Ini disesuaikan sebagaimana kebijakan perusahaan, teman-teman. Jika under quantities, yang berarti barang berkurang saat perusahaan lain mengorder pesanan kepada perusahaan kita. Berbeda dengan deliver quantities, yaitu barang tersebut saat dikirimkan baru terhitung berkurang dalam sistem, teman-teman. Selanjutnya di bagian sebelah kanan ini terdapat sales price. Ini diisi dengan harga jual. Lalu customer tax-nya ini diisi dengan persentase pajak. Sedangkan untuk cost-nya sendiri ini berisikan harga pokok penjualan. Nah, untuk produk kategori ini dapat disesuaikan, teman-teman. Untuk all sellable itu nantinya hanya akan tampil di inventory saja. Lalu untuk internal reference, barcode, dan juga product template tags ini dapat disesuaikan sebagaimana perusahaan, teman-teman. Lalu ke menu sales, pada optional product ini kita sesuaikan sesuai kebutuhan perusahaan, teman-teman. Jika sudah, kita pindah ke menu purchase. Di menu purchase ini, pada bagian vendor diisi seperti barang tersebut berasal dari vendor mana. Lalu jika barang dapat dibeli di mana saja, maka tidak perlu diisi ya, teman-teman. Lalu di menu inventory ini, kita isi sesuaikan dengan deskripsi barang, teman-teman. Nah, ada di sebelah kanan pada weight, volume ini diisi sesuai dengan deskripsi barang, teman-teman. Terakhir di menu accounting. Nah, ini tuh cara mengisinya disesuaikan ya, teman-teman. Contohnya pada income account ini kita isi dengan sales. Lalu pada expense-nya ini diisi dengan COGS. Sementara untuk aset type-nya ini diisi jika barang tersebut termasuk ke dalam aset. Jika sudah, kita klik save, teman-teman. Cara untuk menginput pelanggan adalah kita klik customer, lalu kita pilih yang customer, lalu klik yang new.
Lalu kita isi nama perusahaannya, lalu juga alamat perusahaannya, lalu tax ID-nya kita isi berupa NPWP. Lalu pada phone, mobile, email, website, language, ini disesuaikan saja teman-teman sesuai perusahaannya. Lalu untuk tagsnya ini diisi jika ada perlakuan khusus pada pelanggan. Nah, untuk cara mengisinya ini adalah dengan diisi kode tertentu. Lalu pada sales dan purchase-nya ini kita sesuaikan saja sesuai perusahaannya teman-teman. Yang terpenting adalah payment terms-nya atau tenggat waktu pembayaran pelanggan. Untuk selebihnya adalah opsional bagaimana perusahaan tersebut. Untuk payment follow up ini seperti email ya teman-teman. Lalu pada menu accounting, ini kita isi seperti bank account yang nantinya dipergunakan pelanggan untuk membayar kepada perusahaan kita. Terakhir, internal notes, ini diisi catatan tambahan jika memang diperlukan. Jika sudah, kita klik save. Selanjutnya, gimana sih cara menginput faktur penjualan? Caranya adalah kita ke menu customer, lalu kita pilih yang invoices, lalu kita klik new, lalu customer invoices-nya ini kita isi sesuai sebagaimana perusahaan, lalu pada invoice date-nya, yaitu tanggal dikeluarkannya faktur, lalu payment reference-nya ini tidak wajib diisi, sementara untuk due date-nya ini seperti payment terms atau tanggal tenggat waktu. Lalu untuk produk ini diisi dengan produk yang sudah diinput, label ini disesuaikan, untuk akun yang akan muncul ini yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Lalu quantities ini adalah jumlahnya, lalu untuk price-nya sendiri ini akan muncul sendiri, lalu untuk teksisnya ini ada pelanggan yang sudah termasuk pajak, ada juga yang belum. Nah, ini disesuaikan masing-masing kondisi perusahaan. Nah, itulah cara mengakui piutang dalam Odoo Accounting, teman-teman. Lalu, bagaimana sih cara mengakui utang dalam Odoo Accounting? Cara yang pertama adalah mengisi pemasok dulu, teman-teman, yaitu dengan klik vendors, lalu kita pilih yang produk. Sebetulnya ini tuh sudah tersinkronisasi dengan menu customer tadi, teman-teman. Jadi kalau gitu kita bisa langsung aja ke menu vendors dan pilih vendors. Lalu kita klik yang new. Lalu ini diisi sama seperti sebelumnya teman-teman. Untuk nama perusahaan, alamat perusahaan, untuk tax ID, phone, mobile, email, website, ini kembali disesuaikan seperti perusahaan ya teman-teman. Jika sudah, kita klik save. Lalu untuk pengakuan faktur pembelian, kita bisa langsung masuk ke menu vendors, lalu kita pilih yang bills, lalu kita klik yang new, lalu untuk vendor bills-nya ini disesuaikan, sementara untuk vendor ini disesuaikan nama vendornya teman-teman. Nah, bill date ini dan juga accounting date ini disesuaikan masing-masing perusahaan. Nah, untuk produk yang kita beli akan muncul otomatis teman-teman. Lalu untuk quantities ini adalah jumlah, harganya juga ini akan otomatis keluar, sementara untuk pajaknya ini bisa termasuk harga ataupun juga tidak. Jika sudah, kita bisa klik save. Namun teman-teman, perlu kita tahu bahwasanya save ini hanya sebatas di draft saja. Tetapi jika ingin tampil di general ledger, maka kita klik yang confirm. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.